Yo, what's up guys? Balik lagi di Royan Auto Channel. Hari ini gua mau berkunjung ke salah satu pameran mobil terbesar, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi hari ini tanggal 10, sekarang jam 10 nih, gua mau berangkat ke Gias. Nah, kebetulan dapat tiket khusus gitu ya, yang bisa masuk di tanggal 10. Biasanya kan tanggal 10 itu buat press conference gitu ya, kemudian pembukaan dari Bapak Menteri atau Bapak Presiden, biasanya seperti itu. Nah, hari ini gue bawa Nissan Leaf, jadi sekalian mau review di jalan. Ini juga dapat pinjaman gitu ya dari Nissan. Thank you Nissan yang udah minjemin mobilnya. Kalian kita mau menuju ke Gias. Ada apa aja sih di Gias? Tonton terus video sampai akhir. Let's go. Nah, sekarang kita mau keluar dari Indomobil Plaza Gading Serpong. Ini kondisi baterainya saat ini, ntar nunggu lurus dulu ya. 98%. Estimasi jaraknya 253. Oh, wah berarti yang sebelumnya pakai ini agak doyan kebut-kebutan nih orangnya. Kita baru mau keluar dari Nissan Gading Serpong. Indomobil Plaza Gading Serpong. Oke, kita sudah jalan. Ini udah arah ke BSD. Kita mau sekalian review ini mobil karena lumayan udah lama juga nggak nge-review. Saya kira bakal ada yang facelift lagi di Nissan Leaf ini. Ternyata belum tahun ini sepertinya. Masih tipe yang lama gitu ya. Yang sempat di-review perbedaan dari Leaf yang lama ke Leaf yang baru. Kalau yang belum nonton silahkan klik link di atas sebelah kiri ya. Nah, kita mau nge-review nih rasanya gimana sih Leaf yang model VIN 22 ini. Soalnya yang VIN 22 belum pernah nyobain. Gitu. Parah kali emang di Indonesia ini, luar biasa kalau buat jalan, ya Allah. Nah, kita sekarang udah masuk ke areanya BSD, perbatasan BSD dengan Gading Serpong. Dapat tiket masuk itu tadi katanya sih dapat jam 12. Memang bukan yang VIP banget lah gitu ya. Ada yang VIP boleh jam 10. Nissan Leaf itu nyaman kalau buat harian gitu ya. Bolak-balik kantor rumah gitu ya, PP kantor rumah itu nyaman. Tapi kalau buat jarak jauh kayaknya buat saya yang setiap minggu gitu ya, Jumat sore pergi ke Majalengka, Senin balik lagi ke Tangerang, agak was-was sih. Was-was dalam artian jaraknya itu kan sekitar 230-an kilo dari kantor itu ke rumah. Nah, sedangkan kalau misalkan Nissan Leaf itu kan berdasarkan klaimnya dari Nissan itu 311. Nah, namun itu kan up to 311. Mungkin bisa lebih. Nah, tapi kalau misalkan kita di tol gitu ya, bawa mobil enak, bawa mobil nyaman, apa iya kita mau standby katakanlah di 60 km per jam atau 80 km per jam, kan enggak. Pasti mungkin di atas 100 jalan. Nah, kadang tuh berpikir, aduh khawatir habis di jalan gitu loh. Ada kadang seperti itu sih kalau pakai mobil ini. Kalau mau kayak Ioniq 5 kan memang secara baterai lebih besar, jadi jaraknya bisa lebih jauh gitu. Nah, buat yang suka PP dari kantor rumah yang ukur jaraknya itu di bawah 100 kilo lah, di bawah 100 kilo buat harian itu enak sih mobil ini. Daripada kita pakai mobil bensin kan atau mobil solar, mobil diesel. Nah, itu enak pakai mobil listrik. Sudah gitu di Jakarta kan ganjil genap, ribet banget sih kalau kita harus setiap hari ganti mobil gitu ya. Ya nggak ada masalah juga kalau yang punya memang lebih dari satu mobilnya gitu. Tapi mobil ini
termasuk yang rekomendasi untuk perjalanan dalam kota gitu. Enak banget sih. Kalau buat luar kota, ya kalau untuk sekedar nyobain gitu, jaraknya sekitar 150-an kilo sekali jalan, itu masih aman sih. Ya jangan sampai nanti kita niatnya pulang gitu ya, buru-buru naik mobil listrik kan kenceng nih, enak tarikannya, malah jadi sengsara gara-gara habis bensin lagi, gara-gara habis listrik di tengah jalan gitu. Nah, ini juga kenapa saya excited banget, senang pakai Nissan gitu ya. Ini diundang Nissan juga datang ke Gias. Nanti buat yang mau datang ke boothnya Nissan di Hall 3, ada yang spesial di sana. Kalau nggak salah tadi tuh infonya jam 2 itu baru reveal untuk produknya apa yang akan dipajang di Gias gitu. Nanti kita coba review juga di video yang berbeda ya, apa produknya yang dipajang oleh Nissan nanti. Banyak yang komen sih di Instagram tuh katanya Serena C28 gitu ya, yang ada yang bilang e-power, ada yang bilang konvensional. Nah, kita lihat aja nanti. Dan kita juga mau lihat apa aja brand-brand yang ada di sana dan mereka mengeluarkan produk barunya itu apa. Seperti itu. Oke, tonton terus videonya, jangan di skip. Suspensinya juga ya ala-ala Nissan lah ya, karena memang Nissan tuh terkenal dengan suspensinya yang nyaman tapi nggak limbung. Itu keren sih. Saya yang saat ini pakai Nissan March gitu ya, dari 2017 sampai sekarang nggak ada komplain sih sama suspensinya. Sekarang malah banyak orang yang lagi nyari nih, yang teman-teman dekat gitu, yang dia bilang, Roy mobilnya mau dijual nggak? Buat gua aja, dia bilang gitu. Lah ngapain nyari Nissan March? Ya pengen aja pakai Nissan March karena apa ya, rekomendasi dari teman-teman katanya nyaman. Ya memang nyaman, saya bilang gitu kan, ketimbang dari brand yang lain gitu yang mungkin harga secondnya Nissan March paling worth it untuk dibeli gitu. Dulu Nissan March itu banyak yang ejek gitu kan, banyak yang mencela lah gitu ya. Sekarang banyak yang cari. Dan di daerah saya itu di Majalengka, daerah istri, udah banyak banget Nissan March itu yang pakai gitu ya. Yang pakai Nissan March banyak banget di sana. Sekarang malah di Jakarta udah mulai sedikit ya, mungkin sudah pada apa ya, pada minggir ke sana, kayak ke daerah gitu ya. Nah, sama kayak Navara tuh. Navara termasuk mertua saya juga lagi nyari tuh Navara yang model facelift itu, nyari tuh yang di 23. Dulu harganya itu kalau saya tidak salah yang VL tuh di 400 something ya, 470-an apa 480. Seingat saya dulu belum sampai 500 jutaan, seingat saya ya. Nah, sekarang saya coba searching di apa namanya itu marketplace yang menjual mobil-mobil second itu, yang tahun 2019 atau 2018 itu masih di 300 gede, 380 gitu. 400-an ada juga tuh yang jual, yang memang kondisinya oke, terus ada tambahan-tambahan kayak tanduk lah gitu ya, ada yang pakai winch lah. Itu masih di 400 jutaan loh Nissan. Padahal dulu juga sama, ya bisa dibilang kurang laku lah Navara gitu ya. Sekarang banyak yang nyari. Jadi apa ya? Ya mungkin mulai sadar kali. Kita beli itu untuk dinikmati, bukan hanya sekedar untuk ya udah kalau misalkan nanti dijual gimana? Nggak gitu. Sekarang banyak orang yang sudah berpikir, saya mau pakai kok gitu, saya mau nyaman. Nah itu mulai banyak tuh orang-orang yang begitu. Ya nggak sedikit juga sih orang-orang yang masih beranggapan mending ini, mending itu gitu ya. Ya mohon maaf gitu, untuk orang-orang yang mending kayaknya nggak bisa sih, kalau Nissan nggak masuk. Tuh tarikannya tuh halus, smooth gitu. Ini pakai pedal nih, jadi cuman satu pedal doang, gas. Jadi ya bukan pedal gas ya, maksudnya pedal akselerator yang betul itu sebetulnya, karena nggak ada gasnya. Jadi kalau kita lepas pedal akseleratornya dia akan ngerem. Nah tapi kalau memang belum biasa itu apa ya, bikin mual, langsung kagok, langsung kayak nyut ngerem gitu. Tapi kalau udah biasa pakai gitu ya, saya udah cukup lama nih pakai Nissan Leaf, beberapa kali pakai, dapat minjem bukan punya sendiri ya. Itu nyaman sih, pakai pedal tuh nyaman. Dan untuk orang-orang yang
belum biasa, dia cuman komentar, kok lu bisa ya bawa mobil yang katanya e-pedal tuh bikin mual tapi nyaman gitu loh. Cobain memang harus nyobain sih. Kalau nggak nyobain, nggak membiasakan diri, itu agak sulit memang, beradaptasinya tuh agak sulit. Nah, tadi rencananya mau langsung masuk ke Gias, ternyata masih jam 11-an, jadi masih belum boleh masuk. Terus tadi juga info dari temen yang di sana lagi ditutup karena ada Pak Presiden gitu ya. Jadi sementara belum boleh masuk dulu. Jadi ya udahlah, sesuai dengan jadwal aja jam 12 gitu ya. Nah, tadi beberapa review yang tak rasain gitu ya, memang nggak banyak sih, cuman ngerasain rasa berkendaranya doang. Akselerasinya tadi beberapa kita cobain sampai spin-spin gitu ya. Mobil ini enak, saya akui ini mobil ini enak. Cuman ya gitulah, karena kondisinya kan dia kapasitas baterainya cuman 40 kWh gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai buat luar kotaan yang lebih dari 250 kilo apalagi, ya itu udah kayaknya sih tidak rekomendasi kalau untuk sana. Nah, jadi kalau misalkan pengen pakai mobil ini ya lebih cocok untuk di dalam kotaan gitu ya. Di dalam kota tuh maksudnya di bawah 100 km lah per harinya gitu ya. Walaupun misalkan katakanlah dari rumah kantor 100 kilo itu masih oke. Jadi PP tuh 200, jadi nyampe rumah cas, pagi udah penuh lagi, pakai lagi gitu. Dan lumayan irit sih nih, Nissan Leaf itu konsumsi daya listriknya tuh nggak terlalu boros gitu, menurut saya sih seperti itu. Nah, jadi gitu aja review kita hari ini, review singkat untuk mengendarai si Nissan Leaf ini. Nah, karena kita dipinjeminnya itu 2 unit, ada Nissan Leaf dan Nissan Terra, kita akan tukeran ke Nissan Terra. Kita mau coba tes jalan si Nissan Terranya itu. Oke, segitu dulu untuk review Nissan Leaf-nya. Kalau misalkan ada kesempatan lagi, kita buatkan yang lain yang mungkin sesi khusus, misalkan mau nyoba compare trek-trekan gitu, misalkan ya drag race lah sama si Ioniq 5 misalkan seperti itu, kalau misalkan ada yang minjemin Ioniq-nya. Tapi kalau nggak ada ya nantilah kita cari. Oke, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Bye bye.